kita nggak usah bohong lah, pasti banyak alat-alat di gym kalian yang udah nggak enak dipakai kan. Contoh misalkan kayak ada tali buat tricep extension, yang tali tambangnya itu udah nggak tahu kapan terakhir diganti ya. Udah bau, serabutnya keluar-keluar. Detail kecil kayak gini mungkin aja kalian sepelekan, tapi ini akan mengubah latihan kalian kalau misalkan memang kalian pakai alat yang proper. Jadi ada beberapa alat di gym yang saya suka banget untuk pakai, dan alat kecil ini berguna banget. Efeknya sangat besar. Jadi di video kali ini saya akan kasih kalian rekomendasi beberapa alat ya. Saya akan review beberapa alat yang kecil tapi sangat berguna. Dan kalau kalian punya budget, saya saranin kalian beli ini karena ini akan mengubah latihan kalian jadi jauh sekali lebih efektif. Berapa banyak dari kalian yang di gym masih pakai tricep rope yang kayak gini nih? Ini masih bagus ya. Saya nggak tahu di gym kalian mungkin serabutnya udah keluar-keluar gitu. Akhirnya pas dipegang jadi nggak nyaman, belum lagi kalau misalnya udah dipegang banyak orang. Bau pasti. Nah jadi saya jarang saranin klien-klien saya untuk pakai ini. Kalaupun mau pakai ini biasanya saya suruh cari dua, lalu kemudian pakainya barengan. Kenapa? Karena biar pegangannya jadi lebih panjang. Kalau misalkan kalian mau untuk invest, saran saya pakailah multi grip tricep extension kayak gini nih. Jadi ini ergonomis ya. Kenapa pakai ini? Karena simple banget. Ini bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan kalian, jadi bukan cuma buat triceps. Jadi di sini kalian misalkan mau main triceps ya tinggal slip aja kayak gini. Nanti akan saya contohin cara pakainya. Nah harganya juga nggak gitu mahal, kayaknya sekarang udah di 200-an ribu dan tipenya nggak cuma yang ini, ada banyak gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian emang tertarik, saya akan sertain linknya biar kalian bisa check out gitu ya. Nah ini akan jadi game changer banget, apalagi dengan panjangnya yang panjang, nggak kayak tricep rope yang satuan kayak gini. Ini tuh pendek. Jadi akhirnya gripnya jadi terlalu dekat dan pas di ujung tuh jadi susah gitu ketika tricep extension. Ini handle yang kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Kalau kalian lihat di sini, pegangannya tuh pendek. Jadi ketika kita tricep extension, di sininya tuh beratnya setengah mati karena udah nggak bisa ditarik lagi. Dan secara fisika, jadi ketika kalian lagi di bawah seperti ini, kalian kan otomatis jadi tariknya keluar ya. Jadi itu kayak ibarat gayanya tuh bukan ke bawah. Jadi ini nggak efektif gitu. Kenapa? Jadinya di sini tuh beratnya setengah mati. Kalau misalkan kalian masih mau pakai ini, cari 2 biji. Atau cari 2 pasang, 1 pasang gitu ya. Kalian pasang seperti ini, lalu kalian baru tricep extension. Nah ini jadi lebih gampang di bawah. Jadi kita bisa fokusin di bagian yang lengthen ya di sini ya. Atau kalau misalkan memang kalian nggak mau gitu ya, kalian mau pakai satu aja ya udah kalian lakuinnya satu-satu seperti ini, ya kan? Tetap sama. Nah rekomendasi saya ya kalian cobalah invest ke multi grip tricep rope. Jadi kalian bisa pakai tricep rope yang seperti ini nih. Nah ini panjang teman-teman. Panjang dan akhirnya kalian bisa untuk masukin klik. Kalian tinggal masukin tangan kalian ke sini, lalu kalian tricep extension aja santai. Ini panjang dan enak, dan kalian bahkan gak usah ngegrip bolanya yang tadi atau ngegrip si bagian talinya. Jadi ini kalian tinggal masuk dan udah enak banget. Alat ini bukan cuma untuk triceps doang. Saya mungkin pernah kasih kalian gerakan leg curls yang pakai ini ya. Kalau misalkan kalian mau main abs juga ini bisa. Jadi kalian tinggal masukin ini ke tangan kalian seperti ini. Kalian masukin kepala, lalu kalian ngelakuin gerakan ab crunch seperti ini. Nah ini tuh jadi nggak usah ngegrip-ngegrip, akhirnya nggak capek kan. Apalagi ditambah kita taruhnya tuh di bagian siku sini, dekat siku, jadi nggak gitu capek ke triceps. Jadi ini adalah investasi buat gym goers yang ya sangat-sangat efektif kalau buat teman-teman yang suka main triceps ya. Jadi nggak harus capek-capek. Dan harganya juga nggak gitu mahal, kayaknya sekitar hampir 300 aja ya. Bahkan sekarang kayaknya udah lebih murah. Sekarang kita masuk ke alat yang kedua. Kalau kalian pengen memaksimalkan latihan kalian, khususnya latihan-latihan seperti lateral raise, seperti mungkin glute kickback, saran saya kalian punya cuff sendiri. Karena barang ini di gym, kalau kalian tinggalin pasti hilang. Karena banyak yang mau. Saran saya pakai cuff yang lumayan tebel, biar kalau misalkan kalian latihan itu, bagian kulit kalian tuh nggak kegesek-gesek ya. Dan juga dia lebih enak lah dipakai. Karena ada juga cuff yang cukup tipis ya. Kalau cuffnya cukup tipis seperti ini terlalu tipis ya. Meskipun ada busanya gitu. Saran saya jangan pakai yang kayak gini. Kenapa? Karena satu nggak awet, ini gampang kelipet, dan yang kedua itu bagian kulit kalian di ankle atau di wrist ketika dipakai itu malah jadi nggak nyaman. Jadi kalian pakai yang lebih tebal seperti ini, dan ini awet ya, udah sekitar setahun 2 tahun saya pakai dan masih belum ada kerusakan sama sekali. Make sure aja kalian simpen yang bener gitu ya. Nah kalian bisa lihat ya perbedaan ketebalannya di sini. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang tipis, yang terjadi adalah apa? Ketika kalian lateral raise, merahnya gampang gitu. Kita lakuin 8 reps saya. Nah, kalian bisa lihat deh, langsung merah di sini. Ini tuh langsung ada merah-merah, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini jadi lecet di sini. Ya ada kulit mati bahkan tuh gara-gara kulit saya kering. Nah kalau kalian pakai yang agak lebih tebal itu jadi lebih enak, karena dia itu nggak bikin merah gitu atau nggak gesek-gesek, apalagi ada ininya, ada busanya yang lebih tebal gitu paddingnya. Jadi di sini kan bisa langsung lateral raise dengan lebih gampang gitu. Apalagi dengan diameternya yang cukup gede, kalian bisa bahkan masukin ke bagian-bagian yang lebih tebal gitu ya. Misalkan ke dekat bagian siku seperti ini itu juga bisa. Kalian ngelakuin Kinen flaps atau kalian ngelakuin tricep extension pakai
Tangan kalian masuk kayak gini juga ini masih nyaman. Investasilah ke ankle cuff yang cukup gede gitu. Ya kan bisa pakai yang agak lebih tebal ya. Ini juga harganya nggak gitu mahal ya. Mungkin sekitar nggak nyampe 100.000 ya sekarang ya. Atau sekitar 100-an mentok. Itu udah, di atas itu udah nggak worth it gitu ya. Kalau ini mereknya Strength B. Jadi teman-teman semuanya yang tadi saya kasih tahu, kalian bisa cek di link yang saya kasih gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah lifting belt. Jadi kalian bisa beli lifting belt yang lever seperti ini. Ya, ini namanya lever atau yang prong. Kalau yang prong itu berarti yang dimasukin. Dan kalau kalian mau beli, jangan beli belt yang ecek-ecek, yang tipis-tipis atau yang kulit itu cuma nggak kerasa gitu kalau dipakai cuma kenceng doang. Kalau misalkan kalian mau, belilah belt yang leather yang tebelnya itu sekitar 10 mm atau 13 mm. Jadi dengan kalian pakai yang lebih tebel, maka squat dan deadlift kalian itu jadi jauh lebih nyaman. Karena kalau misalkan kalian pakai yang cuma neken doang, bracing itu nggak akan terlalu beda timbang kalau misalkan kalian nggak pakai. Lebih baik pakai yang kenceng biar kalian punya permukaan yang cukup keras untuk perut kalian itu tekan. Karena ingat, bracing itu kayak ibarat kalian ditekan dari luar. Kalau misalkan ditekannya pakai lapisan yang tipis, maka ya itu sakit-sakit aja gitu. Tapi bukan real bracing gitu ya. Next saya akan mungkin ajarin ya cara pakai belt ini gimana untuk kalian biar nyaman dan juga bisa maksimalin brace-nya. Gimana caranya pakai belt biar jadi lebih maksimal ya angkatan kalian. Kesalahan pertama yang orang biasa lakukan itu terlalu longgar. Atau yang kedua kesalahannya adalah terlalu kenceng. Jadinya malah jadi terlalu ngep. Jadi yang kalian mau itu sebenarnya simple. Kalian cari lubangnya. Pertama kalian coba dulu seperti ini. Kalian kencengin, oke ini udah kerasa keras gitu ya. Kalian masukin jempol kalian ke bagian samping perut kalian. Kalian bracing kayak biasa. Kencengin perutnya ya. Nah kalian tarik, kalau misalkan ada sedikit perlawanan, berarti bagus. Kalau misalkan terlalu kendor, itu kalian langsung lost tuh. Nah kalau terlalu kenceng, however, ini bahkan masuknya susah. Ini terlalu kencang. Kenapa kita maunya ngepas? Sekali lagi ketika kita squat, kita mau menciptakan cukup pressure aja. Kalau misalkan kita terlalu kencang, efeknya adalah pas lagi turun tuh kita mentok. Akan mentok lebih cepat gitu ya. Karena pressure-nya terlalu tinggi. Nah sama satu lagi itu adalah ketinggian dari beltnya. Ada orang yang suka pakai belt tinggi, ada orang yang suka pakai belt rendah. Kalau saya lebih suka untuk lihat dari posisi rusuk kalian aja. Kalau misalkan posisi rusuk kalian lebih kebuka dan lebih tinggi, kalian bisa pakai dengan lebih tinggi. Kalau misalkan lebih turun, kan bisa pakai lebih ke bawah. Nah, cuma kan juga harus perhatiin, kalau misalkan terlalu ke bawah, hasil akhirnya adalah ketika squat nih, di sini kejepit biasanya. Jadi ketika kita squat, carilah titik yang lebih tinggi biasanya, ketimbang kita deadlift. Kalau deadlift itu biasanya kita pasang lebih bawah itu lebih oke, karena kita bisa turunnya kan clear. Ya, kalau kalian lihat di sini clear dan nggak ngejepit. Kalau misalkan kayak gini biasanya nih kejepit. Jadi bisa kalian bedain posisi antara squat dan deadlift. Yang keempat itu adalah grip assist kalian ya. Jadi kalian bisa untuk beli strap, pulling strap namanya. Pulling strap itu berfungsi agar grip kalian itu nggak harus menjadi limiting factor. Atau simpelnya ketika kalian tarik atau gerakan menarik biasanya di pull down, di deadlift yang membutuhkan grip strength, nggak jarang grip strength-nya malah jadi limiter. Enggak, kalian pakai strap tidak membuat grip kalian lemah. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang masih mikir seperti itu, ya berarti sedikit kolot ya. Kecuali kalian memang lomba yang tidak memperbolehkan strap. Tapi kalau untuk gym goers biasa, ini wajib untuk kalian punya. Jadi ada dua tipe untuk lifting straps ya. Kalian bisa pakai yang Versa Grip gini nih enak, tapi ini biasanya kurang gigit aja gitu ya ketika kalian lakuin yang gerakan yang udah cukup berat. Tapi kalau untuk gerakan-gerakan pull down gitu, itu ini oke banget gitu ya. Nah yang kedua itu adalah kalian bisa untuk pakai yang model tali seperti ini. Ini kebetulan materialnya kulit ya, jadi kalian bisa untuk lilit. Lalu kalian pakai seperti ini. Nah ini tuh akan bikin alatnya sama tangan kalian itu kayak satu gitu. Jadi ini yang bikin grip kalian jadi lebih kuat. Jadi bukan untuk menghindari kapalan teman-teman. Pakai strap tidak menghindari kapalan. Tapi lebih ke grip factor kalian jadi jauh lebih kecil gitu keharusannya. Sekarang gimana caranya kita pakai strap yang model tali seperti ini? Jangan sampai salah karena kalau kalian salah pasang atau kalian salah lilit gitu ya. Malah jadi nggak enak dan gampang lepas. Oke, jadi pertama cara lilitnya dulu. Pertama kita mau untuk si bagian ujungnya ini yang nggak ada lubang. Itu segaris sama jempol. Jadi kalau kalian bisa lihat jempol saya ke arah sana, strapnya juga ke arah sana. Ini tinggal kita lilit seperti ini. Nah, berarti kita masukinnya kayak gini nih. Sep. Jadi jempolnya ke arah sana dan bagian panjangnya ke arah sana. Sekarang gimana cara lilitnya? Lilitnya gampang. Pertama, kalian mau untuk lihat dulu posisinya. Kita mau kan ini di kelingking ya posisinya. Oke, lalu kita lilit ke arah bagian jempol. Jadi kalau kalian lihat bukan ke sana, karena ini kalau kebalik malah juga jadi nggak enak gitu ya. Tuh, jadi nggak enak gitu. Kita maunya ke arah si jempolnya. Oke, jadi kita lilit sekali.
Kalau misalkan kalian udah jago ya kalian tinggal kayak gini, tarik dari bawah, dah selesai. Bisa kalian lilit lagi, boleh kalau misalkan kalian ngerasa kalian kurang aman, lalu kalian kencengin kayak naik motor. Gitu ya. Nah, ini udah kepasang. Nah, kesalahan orang itu ketika pakai strap, mereka lilitnya gini. Lilitnya bukan ke arah dalam, tapi malah ke arah luar, ke arah sana. Nah, itu juga jadi nggak enak tuh kalau ketika kita lilit ke arah sana, ya. Nah, ini gampang lepas tuh. Jadi kayak searah sama gripnya. Jadi make sure ketika kalian pakai strap, kalian mau lilit berlawanan dengan arah jari kalian nekuk. Jadi kalau saya jarinya nekuk ke sana, kita lilitnya ke sana dan ke arah jempol. Nah, jadi jangan sampai salah pakai strap, karena kalau kalian salah pakai strap, grip kalian akan sama aja, karena ini gampang lepas. Kalau misalkan memang kalian tidak mau pakai strap, oke, at least kalian punya namanya liquid chalk. Jangan bawa chalk tahu ke gym kalian, kecuali kalian mau diomelin sama yang punya gym. Karena gini, kebanyakan orang itu pakai chalk yang tahu akhirnya berantakan semuanya kemana-mana. Bedanya apa sama liquid chalk? Liquid chalk itu lebih rapih dan dia itu benar-benar keringnya di tangan kalian. Kalaupun ada noda, nodanya biasanya dikit dan lebih gampang untuk dibersihin. Dan liquid chalk ini biasanya itu karena dia pakai alkohol dicampur juga sama disinfektan biar tangan kalian tuh nggak kotor. Jadi at least kalian punya lah salah satu either liquid chalk atau strap kalau misalkan memang kalian suka gerakan pulling yang bebannya berat. Terakhir itu adalah squat wedge. Ini kebetulan besi, jadi saya nggak saranin kalian bawa yang besi ya. Coba aja cari yang bahannya keras tapi juga mirip seperti ini bentukannya. Nah, buat teman-teman yang suka squat, kalian bisa untuk investasikan di squat wedge atau squat shoes. Ya, jadi buat teman-teman yang mau squat lebih kena ke paha depan atau quadriceps, dan untuk teman-teman yang squatnya susah sampai bawah, pakai squat wedge ini akan mengubah squat kalian. Meskipun terdengar simple ya, kalian tinggal berdiri di atas sini, tapi ini akan mengubah mekanisme squat kalian secara jauh ya. Jadi banyak sekali klien saya yang belum bisa squat sampai bawah, itu biasanya saya langsung kasih squat wedge seperti ini. Nanti saya akan coba kasih tahu kalian, apa sih bedanya pakai squat wedge dan nggak pakai squat wedge. Jadi salah satu faktor yang cukup penting ketika kita squat itu namanya dorsiflexion. Dorsiflexion itu adalah tekukan kaki kita tuh bisa sampai mana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita squat, tekukan kaki kita ini akan berpengaruh sama seberapa dalam kita turun juga. Jadi selain dari mobilitas hip, mobilitas ankle juga lumayan akan berpengaruh. Nah, jadi kalau misalkan kita turun, kita cek, misalkan saya cuma mentoknya sampai sini nih, nggak bisa maju lagi gitu ya. Ini kan saya bisa kebetulan, saya nggak bisa maju lagi, saya cuma sampai sini. Maka hasil akhirnya lihat, saya cuma bisa jongkok sampai sini. Karena kalau misalkan saya paksa turun lagi, jadinya kayak gini nih, ininya nggak bisa maju. Kalau misalkan kita mau jongkok dengan bagus, kita harus bisa untuk nekuk ke depan, si lututnya ini ke depan, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih dengar, lututnya nggak boleh ke depan ya, kan gimana squat sampai bawah, gitu kan. Nah, plus kalau misalkan kita mau untuk lebih target paha, mau nggak mau kita harus turun lebih ke sana, karena kalau misalkan kita turunnya ke sana, pahanya itu nggak terlalu memanjang lah. Nah, dengan kita tegak dan kakinya lebih ke depan, maka hasil akhirnya kita bisa untuk kenain paha lebih efektif. Nah, sekarang kalau misalkan saya mentok di sini, dengan saya pakai heels elevation atau heel ramp, saya mulai dari posisi yang begini. Jadi majunya bisa lebih banyak, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, saya misalkan mulai dari sini ya, gitu. Kalian bisa lihat, saya bisa lebih tegak nih. Oh, karena lututnya bisa lebih maju daripada si jempolnya. Saya bisa tegak. Kalian bandingin sama misalkan saya nggak pakai. Nah, mentoknya di sini. Sekali lagi, kalau saya pakai, kalian bisa lihat, itu mentoknya akan jadi jauh lebih turun bawahnya. Kalian bisa lihat nih, karena lututnya bisa lebih maju dan badan kita lebih tegak. Jadi itulah perbedaannya ketika kita pakai elevation sama nggak pakai di bagian heelsnya. Akhir kata, memang equipment itu hanya untuk membantu kalian. Tapi kalau misalkan kita bisa dapetin efek yang cukup banyak hanya dengan memiliki equipment yang nggak gitu mahal, kenapa enggak? Jadi saya sering untuk bilang bahwa kalau memang kita tahu banyak soal equipment, ya dipakai gitu loh. Carilah equipment yang memang guna. Jangan beli equipment yang, oh kelihatannya keren ya, tapi nggak guna. Jadi yang tadi saya udah sebutin itu adalah equipment yang dasar yang menurut saya semua gym goers harus tahu cara pakainya at least. Jadi kalau misalkan mereka disediain sama gymnya, mereka bisa pakai. Akhir kata, saya Dani Sinjaya. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.